Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD dan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global PPKN. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Pradana Putra dari PPKNB Angkatan 2021. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mind map yang sudah saya buat yang bersumber dari jurnal yang berjudul Global Citizenship: A Typology for Distinguishing Its Multiple Conception. Jadi langsung saja, kurang lebih penulis ini mengidentifikasi 8 konsepsi yang menonjolkan pemahaman yang berbeda tentang sifat dan juga tujuan global citizenship, serta mengusulkan tipologi untuk memahami variasi tersebut. Nah, 8 konsepsi global citizenship tersebut dikelompokkan ke dalam 2 bentuk atau jenis yang luas, yaitu kosmopolitan yang mewakili seperangkat model yang pada dasarnya merupakan arus utama, dan juga seperangkat model alternatif berbasis advokasi. Jadi ada kosmopolitan dan juga ada advokasi. Nah, di sini kita bisa saksikan yang tipenya kosmopolitan berada di sebelah kiri, ditandai dengan warna biru tua, dan yang tipenya advokasi berada di sebelah kanan dengan warna biru muda. Baik, langsung saja kita mulai dari tipe kosmopolitan yang pertama, yaitu political global citizenship, yang mana fokusnya ada pada hubungan individu dengan negara dan juga pemerintahan, terutama dalam bentuk demokrasi kosmopolitan. Jadi, pada poin ini terdapat 3 konsepsi utama tentang kewarganegaraan global politik. Yang pertama yaitu demokrasi kosmopolitan, yang kedua world state atau negara dunia, dan yang ketiga adalah anarki atau anarki kosmopolitanisme. Jadi, demokrasi kosmopolitan ini mempromosikan tata kelola global dengan fokus pada demokratisasi dan juga penguatan lembaga internasional. Nah, sedangkan konsep kedua mencakup gagasan tentang negara dunia yang berdaulat. Sementara konsep ketiga, yang terakhir, anarko-kosmopolitanisme, dia ini mengusulkan masyarakat sosialis anarkis untuk mengembangkan etika kosmopolitan di luar batas negaranya. Yang kedua, moral global citizenship, yang mana fokusnya pada posisi etis individu dan juga kelompok satu sama lain, dan paling sering menampilkan gagasan tentang hak asasi manusia. Jadi pada poin ini, kewarganegaraan global moral dengan akar moral kosmopolitanisme ditemukan dalam pemikiran Stoa Yunani kuno dan juga melalui ide-ide Immanuel Kant. Nah, kosmopolitanisme moral ini menekankan bahwa manusia adalah bagian dari satu komunitas moral tunggal. Nah, ada juga 2 bentuk kosmopolitan moral yang diidentifikasi, seperti strong kosmopolitan yang menentang kewajiban khusus seperti patriotisme, dan juga new or roots kosmopolitan yang mencoba menyatukan universalisme liberal dan juga komunitarianisme, yang memandang identitas nasional sebagai sumber keterkaitan moral terhadap orang-orang di tempat yang jauh. Nah, kosmopolitanisme moral ini tercermin dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal seperti contoh dalam Konvensi PBB. Yang ketiga yaitu economic global citizenship, yang mana fokusnya pada interaksi antar kekuasaan, bentuk-bentuk modal, tenaga kerja, sumber daya, dan juga kondisi manusia yang seringkali disajikan sebagai pembangunan internasional. Richardson pada tahun 2008 menggambarkan economic global citizenship ini sebagai imajinasi global, didasarkan pada individualisme dan juga gagasan ekonomi neoliberal yang menganggap setiap individu ini memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kritik terhadap neoliberalisme ini muncul karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip kosmopolitan moral dan juga politik, dan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan juga elitisme. Yang ketiga yaitu economic global citizenship, yang mana fokusnya pada interaksi antar kekuasaan, bentuk-bentuk modal, tenaga kerja, sumber daya, dan juga kondisi manusia yang seringkali disajikan sebagai pembangunan internasional.
Richardson pada tahun 2008 menggambarkan economic global citizenship ini sebagai imajinasi global, didasarkan pada individualisme dan juga gagasan ekonomi neoliberal yang menganggap setiap individu ini memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kritik terhadap neoliberalisme ini muncul karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip kosmopolitan moral dan juga politik, dan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan juga elitisme. Yang keempat yaitu cultural global citizenship, yang mana fokusnya pada simbol-simbol yang menyatukan dan memecah belah anggota masyarakat, dengan penekanan khusus pada globalisasi seni, media, bahasa, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, pada poin ini, cultural global citizenship diartikan oleh Wax sebagai sikap terbuka terhadap budaya orang lain, belajar melalui membaca, bepergian, dan juga kontak pribadi, serta membentuk identitas kosmopolitan melalui pengalaman tersebut. De Ruyter dan Speaker pada tahun 2008 mengusulkan konsep cultural global citizenship ini mencakup kompetensi budaya, evaluasi etika terhadap praktik budaya, dan juga hidup dalam masyarakat yang kaya akan genre. Yang kelima yaitu social global citizenship, yang mana fokusnya pada interkoneksi antar individu dan kelompok, serta advokasi mereka terhadap suara rakyat yang disebut sebagai masyarakat sipil global. Nah, pada poin ini, social global citizenship ini melibatkan aktivisme transnasional dan pertumbuhan masyarakat sipil global. Nah, ini terkait dengan universalisme, kapitalis, institusional, kosmopolitan, dan relativisme pasca kolonial. Nah, konsep ini mencakup beragam bentuk aktivisme, terkadang dengan fokus pada konteks sosial tertentu seperti gender, etnis, dan juga kelas. Nah, dasar ideologisnya ini sangat kompleks, berasal dari teori feminisme, multikulturalisme, dan juga teori posisi refleksif. Yang keenam yaitu critical global citizenship, yang mana fokusnya ada pada tantangan yang muncul dari ketidaksetaraan dan juga penindasan, dengan menggunakan kritik terhadap norma-norma sosial untuk mengadvokasi tindakan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang dirampas, terutama melalui agenda pasca kolonial. Nah, jadi pada poin ini, dalam hal pendekatan struktur global, critical global citizenship ini menekankan dekonstruksi struktur global yang dianggap memerlukan perubahan radikal dan melibatkan konsep counter hegemoni. Untuk apa? Untuk mengatasi struktur global yang dianggap menindas. Nah, selain itu, jika ditinjau dari teoritis, critical global citizenship ini didasarkan pada teori post-developmental dan juga post-kolonialisme, termasuk pemikiran dari para pemikir seperti Escobar, Spivak, Derrida, Foucault, Hegel, Marx, Gramsci, dan juga Mazda Frankfurt. Yang ketujuh yaitu environmental global citizenship, yang mana fokusnya ada pada advokasi perubahan dalam tindakan manusia dan juga hubungannya dengan lingkungan alam, yang secara umum disebut juga sebagai agenda pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pada poin ini, environmental global citizenship seringkali terfokus pada isu-isu global seperti keberlanjutan, hak asasi manusia terkait lingkungan, dan juga hak generasi mendatang. Nah, dalam pendekatan pemerintahan dan juga masyarakat sipil global, environmental global citizenship ini dapat melibatkan kosmopolitan moral, pembangunan berkelanjutan, dan juga keadilan global. Selain itu, environmental global citizenship ini menekankan kesadaran ekologis dan juga pembangunan berkelanjutan sebagai ciri khasnya, yang mana ini membedakannya dengan kategorisasi yang lainnya. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu spiritual global citizenship, yang mana fokusnya ada pada aspek-aspek non-ilmiah dan tak terukur dari hubungan antar manusia, serta mengadvokasi komitmen terhadap aksioma-aksioma yang berkaitan dengan kepedulian, cinta kasih, hubungan spiritual maupun emosional. Nah,
Pada poin ini, spiritual global citizenship mencakup dimensi holistik yang melampaui bentuk moral, budaya, sosial, dan juga politik. Tentu, ini menggabungkan komitmen metafisik dengan pemahaman dunia melalui aspek transendental. Nah, dalam perspektif ini, konsep holistik terkait dengan ajaran agama, meditasi, dan humanisme menekankan pada elemen afektif di luar rasionalitas empiris. Sebagai contoh seperti Ubuntu atau solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif, cinta untuk kemanusiaan, kebahagiaan spiritual, dan juga sikap integratif yang menggabungkan kedewasaan, empati, dan juga altruisme. Nah, spiritual global citizenship ini mempunyai potensi untuk memajukan kebaikan dalam diri manusia melalui keterbukaan terhadap perbedaan, saling menghargai, dan persatuan dalam keragaman yang pada akhirnya bisa berkontribusi pada perbaikan masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala hormat jikalau apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, dan masih banyak kekaburan pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.